Azim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Dan siapa-siapa mengenal akan dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Siapa-siapa mengenal akan Tuhannya, maka binasa dirinya atau lenyap dirinya. Mana asal mengenal Allah dan mana asal mengenal diri. Adapun asal mengenal Allah itu mengenal diri, dan mengenal diri maka akan mengenal Allah. Adapun diri itu terbagi tiga perkara. Pertama, sebenar-benar diri. Kedua, diri yang terperi. Ketiga, diri yang terdiri. A'yan kharjiyah, tubuh nan kasa, Adam namanya, yaitu daripada anasir yang ampe. Pertama, tanah. Kedua, air. Ketiga, angin. Keempat, api. Adapun tanah itu daripada air. Adapun air itu daripada angin. Adapun angin itu daripada api. Adapun api itu daripada rahasia Muhammad, Nur Muhammad. Tanah itu tanah yang mana? Air itu air yang mana? Angin itu angin yang mana? Api itu api yang mana? Jawab. Adapun tanah itu badan Muhammad. Adapun air itu cahaya Nur Muhammad. Adapun angin itu napas Muhammad. Adapun api itu nazar Muhammad, rahasia Muhammad. Tanah itu menjadi apa? Air itu menjadi apa? Angin itu menjadi apa? Api itu menjadi apa? Jawab. Adapun tanah itu menjadi daging kepada kita. Adapun air itu menjadi tulang kepada kita. Adapun angin itu menjadi urat kepada kita. Adapun api itu menjadi darah kepada kita. Daging bukan daging, melainkan sifat Allah yang tajali, bernama Hakim, kokoh maknanya. Darah bukan darah, melainkan sifat Allah yang tajali, bernama Azim, kebesaran maknanya. Urat bukan urat, melainkan sifat Allah yang tajali, bernama Qawiyun, kekuatan maknanya. Tulang bukan tulang, melainkan sifat Allah yang tajali, bernama Muhyun,
menghidupkan maknanya. Adapun a'yan sabitah itu tubuhku yang halus, warnanya nur yang putih jernih, halus, meliputi sekalian batang tubuhku, asalnya daripada cahaya Muhammad. Insan hakiki pun namanya. Makna insan hakiki itulah nan sabana-bana diri kita. Itulah nan berkudrat pada urek kita. Itulah nan mandanga pada telinga kita. Itulah nan melihat pada mata kita. Itulah nan berkata pada lidah kita. Itu nan mengenal pada hati kita. Tetapi insan hakiki itu pun tiada berkudrat, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada mengenal. Dan yang mengenal, dan yang berkudrat, dan yang mendengar, dan yang melihat, dan yang berkata pada insan hakiki itu melainkan si wujudi am. Makna si wujudi am itu ialah sifat Allah yang 6 itu. Mananya yang 6 itu? Pertama ilmu. Makna ilmu mengetahui Allah Ta'ala akan a'yan sabitah. Kudrat. Makna kudrat kuasa Allah Ta'ala akan menjadikan a'yan sabitah. Iradat. Makna iradat berkehendak Allah Ta'ala akan menentukan a'yan sabitah. Sami'. Makna sami' mendengar Allah Ta'ala akan suara a'yan sabitah. Basir. Makna basir melihat Allah Ta'ala akan warna a'yan sabitah. Kalam. Makna kalam berkata-kata Allah Ta'ala akan menjadikan a'yan sabitah. A'yan karjiah tubuh kunan kasar. A'yan sabitah tubuh kunan halus. Wujudi am diri sabana-bana diri. Wujud muhad wujud Tuhan bernama Allah. Contohnya, adapun si wujudi am itu diumpamakan bayang-bayang dalam cerminnya. Wujud muhad itu diumpamakan orang yang bercermin. Sabita itu yang karjiah itu diumpamakan rumah caramin. Karena daging bukan daging, melainkan tulang dahulunya. Karena tulang bukan tulang, melainkan urek dahulunya. Karena urat bukannya urat, melainkan darah dahulunya. Karena darah bukannya darah,
melainkan api dahulunya. Karena api bukannya api, melainkan cahaya a'yan sabitah dahulunya. Cahaya a'yan sabitah bukan cahaya a'yan sabitah, melainkan Nur Muhammad dahulunya. Nur Muhammad bukan Nur Muhammad, melainkan Nur Zat Allah dahulunya. Nur Zat Allah bukan terbit sendirinya, melainkan bekas si wujudi am. Si wujudi am bukan berdiri sendirinya, melainkan berdiri si wujudi am pada wujud muhad. Makna wujud muhad itu ialah zat Allah semata-mata. Tetapi janganlah kita tafakur kita pada wujud muhad, tetapi tafakurlah kita pada si wujudi am. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Tafakurlah kamu pada sifatku, janganlah tafakur kamu pada zatku, pada wujud muhad. Adapun diri yang batin itu kejadian daripada anasir yang ampeh, yang batin. Dan mana anasir yang batin itu? Pertama, wujud. Kedua, ilmu. Ketiga, nur. Keempat, suhud. Ini diri yang batin. Muhammad namanya. Apa itu wujud? Nyatalah yang diadakan dan yang mengadakan. Apa itu ilmu? Nyatalah yang mengetahui dan yang diketahui. Apa itu nur? Itulah yang menerangi dan yang diterangi. Apa itu suhud? Nyatalah yang memandang dan yang dipandang. Muhammad min ha min day. Muhammad min tempat nyata wujud. Ha tempat nyata ilmu. Mim tempat nyata nur. Dal tempat nyata suhud. Hayat tubuh kita. Jika pada Allah zat namanya. Jika pada kita tubuh namanya. Ilmu hati kita. Jika pada Allah sifat namanya. Jika pada kita hati namanya. Nur iman kita. Jika pada Allah asma namanya. Jika pada kita iman namanya. Syuhud fi'il kita. Jika pada Allah af'al namanya. Jika pada kita Islam namanya. Syuhud fi'il kita. Jika pada Allah af'al namanya. Jika pada kita Islam namanya. Karena itu awak perlu ilmu yakin, yaitu pada fi'il zikirnya la ilaha illallah. Yang kedua ainul yakin, yaitu pada zikirnya Allah Allah. Yang ketiga
hakul yakin, yaitu pada zikirnya hu. Yang keempat, kamalul yakin, pada zikirnya rahasio, ismu zat zikirnya, yaitu ma'rifah namanya. Bermula hati sanubari itu darah segumpal. Sanubari itulah nama jantung bagi kita. Yang isi dalam jantung itu umpama cahaya. Itulah yang bernama ruhani, hati nurani. Itulah dinamai a'yan sabitah, tubuh yang batin. Muhammad namanya. Nah, jalihan dulu. Berarti batin a'yan sabitah, tubuh dan batin. Dalam tubuh yang zahir ada tubuh yang batin. Contoh, Allah, Muhammad, Adam. 3 nak. Kalau boleh ambo contoh tadi lah, ambo contoh jo cermin dah. Cermin, bingkis cermin, orang yang bercermin, bayang-bayang cermin. Kan tu tadi nak. Kini ambo persingkian contoh tu menjadi 3. Allah, Muhammad, Adam. Nah, kalau boleh ambo contohan sebagai tamsil untuk memahami awak. Tapi Allah maha suci dari tamsil. Tapi untuk memahami kaji, boleh dicontohan. Allah ambo umpamuan laut. Kita tahu laut? Laweh kan? Laut tu apa? Air nak. Air. Allah. Muhammad ambo contohan gelombang. Gelombang kadang nak? Kadang. Air nak? Air. Muhammad Adam ambo contohan buih. Buih kadang nak? Tak. Buih. Air nak? Air. Kini ibu-ibu pegang buih. Yang dipegang apa? Buih kan? Tapi yang nampak air. Dipegang gelombang. Namanya gelombang. Tapi dipacik air. Dipacik laut. Namanya laut. Tapi ketika dicari tetap air. Laut dipacik tetap air. Gelombang dipacik tetap air. Buih dipacik tetap air. Tapi coba ditanya orang yang sedang kau pacik, yang dipacik gelombang. Yang sedang kau pacik air. Yang sedang kau pacik air. Padahal yang dipacik buih. Yang kau pacik air. Padahal yang dipacik lah air laut. Galak orang. Karena orang nampak yang kita pacik gelombang. Yang kita pacik buih. Yang kita pacik laut. Makna tadi. Tafakkaru fi sifati. Wala tafakkaru fi zati. Tafakkurlah kamu, fikirlah kamu, renunglah kamu dengan sifatku. Tapi tidak boleh kau fikir tentang zatku. Sungguh pun laut tu air. Sungguh pun gelombang tu air. Sungguh pun buih tu air. Kalau yang dipacik buih, baca saja buih. Di air lah di dalam buih. Walaupun dipacik gelombang, tetap membaca gelombang. Karena dalam gelombang ada air. Begitu dipacik laut, tetap namanya laut. Karena yang dipacik laut, di dalamnya ada air. Besi, lading. Besi, tajak. Besi, pisau. Besi, sabit. Besi, tombak. Tombak,
boleh jadi besi, tapi besi belum tentu tombak. Lading mungkin besi, tapi besi belum tentu lading. Pisau tetap besi, tapi besi belum tentu pisau. Tafakkaru fi sifati, wala tafakkaru fi zati. Renungkan saja dengan sifatku, tapi jangan kau pikir tentang zatku. Kenapa tidak boleh awak pikir tentang zat Allah? Karena Tuhan lah do jawab. Begitu awak kajinya Muhammad, yang Allah do di dalam. Zat, sifat, asma, af'al. Wujud, ilmu, nur, suhud. Tadi lah dibaca semua nak? Lah dibaca, coba lihat. Ini kita baca balik. Dan siapa yang mengenal, baca. Dan siapa yang dikenal, jawab. Yang mengenal itu, yang dikenal. Dan yang dikenal itu, yang mengenal. Ulang balik. Yang mengenal itulah yang dikenal. Dan yang dikenal itulah yang mengenal. Maksud ambo. Begitu. Ketika Ali karamallah ditanya, wahai Ali, bagaimana cara kamu mengenal Allah? Bagaimana cara kamu mengenal Tuhan? Lalu Ali menjawab, apa kata Ali? Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Deko tibo kaji sinan. Kau kaji ko, karena Buya memancing petang bagi sini. Nah, supaya awak dapat kaji sadonyo. Ya dah. Buya sengaja bertanya supaya dapat awak kaji sadonyo. Makanya kaji berbaca, memahami, berpahami. Sehingga zaman dahulu mengaji ko malam, tak tergaduh leh, tak tergaduh jo sia-sia leh. Tenang pikiran kita. Ini mau ulang kembali. Lah. Siapa yang mengenal? Baca. Dan siapa yang dikenal? Yang mengenal itulah yang dikenal, dan yang dikenal itulah yang mengenal. Sebagaimana sabda Rasulullah, ariftu rabbi bi rabbi. Mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Sebenar-benar insan Muhammad. Sebenar-benar Muhammad insan. Sebenar-benar insan rahasio. Sebenar-benar rahasio wujud Allah. Adam namanya zahir. Allah Muhammad namanya batin. Insan perhimpunan lahir jo batin. Itulah maksud ungkapan awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Apa awal Muhammad? Apa akhir Muhammad? Apa zahir Muhammad? Apolo batin Muhammad. Jawab. Awal Muhammad nurani. Akhir Muhammad rohani. Zahir Muhammad insani. Batin Muhammad rabbani. Apa awal Muhammad kepada kita? Apa akhir Muhammad kepada kita? Apa zahir Muhammad kepada kita? Apa batin Muhammad kepada kita? Kita jawab. Awal Muhammad itu
nurani, nyawa kita. Akhir Muhammad itu rohani, hati kita. Zahir Muhammad itu insani, tubuh kita. Batin Muhammad itu Rabbani, rahasia kepada kita. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Wujud itu zatnya. Ilmu itu sifatnya. Nur itu asmanya. Syuhud itu af'alnya. Zat itu jadi apa kepada kita. Sifat itu jadi apa kepada kita. Asma itu jadi apa kepada kita. Af'al itu jadi apa kepada kita. Jawab. Adapun zat itu rahasia kepada kita. Sifat itu nyawa kepada kita. Asma itu hati kepada kita. Af'al itu tubuh kepada kita. Nah, tadi kanlah kita baca, lah kita jelaskan di dalam tubuh yang zahir ada tubuh nan batin. Hidup tubuh yang zahir, dek hidup tubuh nan batin. Bergerak tubuh nan zahir, dek bergeraknya tubuh nan batin. Bahkan dak tubuh nan zahir, dek bahkan dak pula tubuh nan batin. Kok nan zahir bisa diajih makan yang zahir. Tapi yang batin minta lo nyo makanan batin. Makanan zahir ampe sehat limo sempurna. Dimakan lama-lama. Anak ketujuh kita lagi supaya badan sehat. Tapi badan awak sehat, alun tentu batin awak sehat. Banyak orang yang badannya sehat, tapi batinnya sakit. Tapi bara banyak orang dan batinnya sehat, walaupun badannya sakit. Yang kita cari kini bukan badan sehat, yang kita cari batin dan sehat. Karena badan yang karjiah, tubuh nan kasa, air, api, angin, tanah. Tadi ialah kita jalihan. Apa itu air, apa itu api, apa itu angin, apa itu tanah. Daging dari tanah kembali kepada tanah. Tulang dari air kembali kepada air. Urek dari angin kembali kepada angin. Darah dari api kembali kepada api. Ya nak? Daging kembali ke tanah. Tanah kembali kepada air. Air kembali kepada angin. Angin kembali kepada api. Api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Berarti nak ada dah. Daging bukan daging. Sifat Allah yang tajali di sini. Tulang bukan tulang. Sifat Allah yang tajali di sini. Urek bukan urek. Sifat Allah lo yang tajali di sini. Darah bukan darah. Sifat Allah pula yang tajali di sini. Sadonyo yang ada di awak. Sifat Allah. Karena itu af'al pada Allah. Tubuh pada awak. Asma pada Allah. Hati pada awak. Jadi ketika awak menyebut Allah, maka tidak ada lagi kita. Yang ada hanya Allah. Pandang wujud yang banyak, nyata wujud yang satu. Pandang wujud yang satu, lenyap wujud yang banyak. Ini paham ibu-ibu tuh. Pandang wujud yang banyak alam semesta. Nyata wujud Allah di sini. Pandang wujud yang satu, Allah. Hilang segala wujud yang banyak. Ba'a kita bawa ke awak. Mautu qablal mautu. Matilah kamu sebelum kamu mati.
Bagaimana kita matikan diri kita? Kita kembali tubuh nan kasar kepada tubuh nan halus. Tubuh nan halus kembali kepada wujud muhad. Zat semata-mata. Begitu juga kita semayang. Rukun semayang. Yang pertama, niat. Ya nak? Betul? Niat nak? Yang kedua, berdiri. Tagak, berdiri betul. Kan itu kecil orang. Tagak, berdiri betul. 3 di sini. Tagak, berdiri betul. Orang tagak, alun tentunya berdiri betul. Harus 3 lengkap. Tagak, konyol. Berdiri, itu yang di dalam. Barulah betul. Sebelum tagak berdiri betul, jangan cuba-cuba angkat tangan Allahu Akbar. Alun selesai semayang waktu dah. Tagak dulu. Yang karjiah kau. Berdirinya. Yang sabitah di dalam tu. Barulah nyo maduk kepada wujud muhad. Allah kita tagak. Berdiri betul. Maka kita mencoba mengembalikan kepada asal. Tubuh nan lahir kuah. Kembali kepada tubuh nan halus. Cara mengembalikannya. Tidak merasole bawa awak nan tagak. Tidak merasole bawa awak nan mengecek. Tidak merasole bawa awak yang berbuat. Tidak merasole bawa awak yang berpuasa. Karena tadilah kita baca tadi. Kita sebut tadi. Tidak ada sesuatu itu melainkan Allah. Melainkan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi, dalam kehidupan awak sehari-hari juga begitu. Bagaimana contoh kita dengan air tadi? Allah kita umpamakan laut. Muhammad kita umpamakan gelombang. Adam kita umpamakan buih. Dalam laut mengandung gelombang, dalam gelombang mengandung buih. Dalam buih ada air, dalam gelombang ada air, dalam laut ada air. Betul tidak? Jadi kini ketika awak pacik buih, ditanya orang, sedang kau pacik air, padahal yang dipacik buih. Pasti dikecik orang akarnya kena itu. Baku akar kena. Karena yang awak pacik memang buih, tapi awak sabui air. Tak perlu awak sabui air, sabui saja buih. Yang sedang kau pacik buih, berarti air lah di dalam. Yang sedang kau pacik gelombang, berarti air lah di dalam. Sedang kau pacik laut, berarti air lah di dalam. Mengenal Allah, mengenal Muhammad, mengenal diri. Ingin mendapat Allah, kaji dulu Adam, kembali kepada Muhammad, makanya itulah Allah dalam Muhammad. Lah, kau walaupun samar-samar baru nak. Walaupun samar-samar, namun mengaji baru sekali 2 kali. Kau paham lama-lama. Ikut balik. Dan berapa kejadian kita daripada ibu, dan kejadian kita daripada bapa, dan kejadian kita daripada Allah. Berarti di situ ditanya, bara kejadian awak dari ibu, bara kejadian awak dari bapa, bara lo kejadian awak dari Allah. Karena yang kita pakai kok barang yang lah jadi kawak kok. Ada yang dari ibu, ada yang dari ayah, ada yang dari Allah. Nah, adapun kejadian kita daripada ibu, baca. Ampe perkara. Pertama, lemak. Kedua, darah. Ketiga, rambut. Keempat, daging. Itu dari siapa? Daripada berarti ada di awak kini barang induk.
lemak awak, darah awak, rambut awak, daging awak. Makanya tidak boleh awak dua ko pinduk. Barangnya di awak. Tidak boleh jaso awak namanya. Samo jo kacang lupa jo kulit. Makanya ibu surga di bawah telapak kaki induk. Menetih air mata induk awak setetes. Maka berenanglah awak di akhirat lautan yang laweh. Maka bahagia awak bisa berbakti kepadanya. Kalau nya masih hidup. Karena jasa induk sangat luar biasa kepada awak. Awak memakai barang induk begini. Barang induk tadi. Ampe pekaruh. Ulang kembali. Yang pertama, lemak. Dan kedua, darah. Dan ketiga, rambut. Yang keempat, daging. Ampe pekaruh tu barang induk. Ini kita cari lo barang ayah. Dan berapa kejadian kita daripada ayah? Jawab. Apa baca? Dan berapa kejadian kita daripada ayah? Baca. Adapun kejadian kita daripada ayah ampe pekarolo. Pertama, kulit. Kedua, utak. Ketiga, urat. Keempat, tulang. Barah ampe. Yang pertama, otak. Yang kedua, yang kedua, urat tadi. Yang ketiga, yang pertama kulit lah dulu. Yang pertama kulit, yang kedua utak, dan ketiga urat, dan keempat tulang. Aku yang betul, ampe. Tapi terbalik nak buat tu. Nyo terbalik cuma tak tertib. Ulang balik, nyari dulu ulang. Yang pertama, kulit. Yang kedua, utak. Yang ketiga, urat. Nan kampe. Itu barang ayah tu. Bayangin kalau barang ayah tu nak do dia awak langsung daging bak bentuk. Tidak bakulit. Masih nak. Jadi awak juga tidak boleh dua ko sebagaimana tidak boleh dua ko induk. Ayah bapa awak iyo tidak seperti induk masuk awak. Kenapa? Karena tugasnya ayah berbeda dari tugasnya ibu. Kan begitu? Air mata induk lebih capek menetes daripada air mata ayah. Kenapa? Karena air mata ayah kau tidak bara menetes lenyo ala banyaknya teteskan lewat keringat di sawah. Lewat keringat di ladang. Lewat keringat di dalam usaha-usaha yang lain. Banting tulang pergi pagi pulang petang untuk mencari nafkah anak jo bini. Kan begitu nak? Sehingga air mata nak bara tu. Bukan si ayah tu ndak perbuati. Tetapi air matanya tidak sebagaimana air mata induk. Beko dikaji dalam kaji ko apa air mata, apa air hidung, apa air telinga, apa air muncung. Beko mau kaji kini ko. Apa yang ada di awak malam kini terbuka dalam kaji ko. Termasuk ba aku air mata asin, ba aku air hidung takatu, ba aku air telinga takatu keluar ke sebenarnya. Dah, kita ulang balik. Yang dari ayah pertama kulit, yang kedua utak, yang ketiga urat, yang keempat daging. Dan tulang. Yang induk tadi daging, yang ayah tulang. Nah, itu mungkin dia penganakan minum kan mungkin. Jadi kalau penganakan minum kan tak kosen kaji itu leh. Nah, minum lah dulu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Balik-baliknya kalau minum kau tidak ada. Jadi bapak dia minum, ibunya minum. Ibu-ibu mah minuman kok. Yo kaji awak yo tak kau gini kok. Beda je kaji malam batang tunggu nak. Nah, kalau gini kaji dibaca dulu sama-sama, didengar sama-sama, lepas itu dibahas.
Nah, yang petang tidak. Yang petang ambo saja baca mengecek seorang. Ya ibu-ibu mendengar saja kadang-kadang tak kalau lonya. Pikicu ambo. Itu namanya ambo mengaji namanya tu. Nah, ibu-ibu bah mendengar kaji. Kalau kini sama-sama mengaji ya wak. Ambo mengaji, awak mengaji lo. Bako tak tu mau bikin supaya tidak takkan. Tak tekan tu. Kan itu dah. Alhamdulillah ya. Kita minum dah dulu. Nyo tibonya dia lama itu. Alhamdulillah. Kita mau kolah setel nak. Ambo yang ngek ko dapat. Ayahnya putih ko dapat. Beko kaji awak tibo tu. Tibo yang menyembah, yang disembah. Kiblat mato, kiblat tubuh. Beko keluar sadanya tu. Ya, sampai ke Mi'raj. Sampai yang di Mi'raj. Sampai si Mi'raj. Itu. Harus bertempuh. Apa kaji dek berulang pasah jalan dek bertempuh. Apalagi awak lah tua-tua bah. Alai yang kali tuntut kalau nak kau kaji lai. Kok kamu ngaji kita mahali awak nak mungkin le dah. Itu isi mahali tu kan dipakai gini.